Partai PDI Perjuangan sedang diambang kehancuran. Bersama saya Zat Dika di channel Saiful Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau mungkin banyak dikenalnya PDIP, si moncong putih, sedang diambang kehancuran, terpecah belah, atau mungkin ini hanya sebuah skenario? Ya, karena yang udah-udah sebuah partai selalu memilih untuk berkaki dua atau berpijak ke kiri dan ke kanan di saat menjelang pemilihan, baik itu Pilpres ataupun yang lainnya. Meskipun Pilpres 2024 masih lama, tapi PDI sudah mulai membelah diri. Ya ini, saya mendapatkan sebuah artikel di mana PDI Perjuangan digoda celeng berjuang. Wah, ada banteng dilawan celeng nih. Kader PDIP pendukung Ganjar Pranowo bereaksi setelah dianggap celeng oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul Wuryanto. Para kader pendukung Ganjar ini menggoda PDIP dengan membuat logo bertuliskan celeng berjuang. Nah, kayak gini nih logonya nih. Ya, hal ini terjadi tidak lain karena ada orang partai PDIP sendiri yang dia mendeklarasikan dukungannya terhadap Bapak Ganjar Pranowo. Sedangkan pada PDIP pusat, mereka ingin mengangkat Puan Maharani sesuai perintah dari Ibu Madam. Ibu Megawati maksudnya gitu kan. PDIP itu adalah barisan yang mendapat perintah. Jadi siapapun yang merasa jadi barisan PDIP harus berada di barisan yang diperintah. Bentar. Kalau ngelihat pernyataannya Bapak Bambang Pacul Wuryanto ini, saya jadi ngehnya ke yang lain. Pantesan kasus bansos cuman gitu-gitu aja. Ya maksudnya hukumannya juga kan cuman segitu. Berarti bisa dikatakan juga Bapak Juliari Batubara yang merupakan nih pengurus juga dari partai PDIP, ya dia hanya menjalankan perintah. Bisa jadi kan? Ditambah lagi saat itu ada sebuah nama yang disebut Madam ikut terbahas, tapi sampai sekarang nggak ada. Masuk akal kalau sampai kasus bansos kemarin hukumannya ringan. Toh mereka hanya menjalankan perintah. Bahkan nih, kehendak Pak Presiden aja itu nggak dihiraukan. Kehendak Pak Presiden untuk menghukum mati siapapun yang korupsi mengenai dana sosial. Iya lupa ya, kalau Pak Presiden juga sama pengurus partai. Dan sekarang yang memberikan perintahnya kan masih berkuasa. Siapa yang berani mengganggu? Tapi itu bisa jadi ya. Kita lanjut lagi. Kalau ada pengurus yang bicara di luar perintah partai, artinya apa? Keluar dari barisan. Kalau keluar dari barisan, ya siap untuk tidak di barisan. Ya dikeluarkan oleh komandannya. Di militer juga gitu. Keluar dari barisan, ya out. Oh ini ternyata bisa memperjelas. Pak Jokowi kalau nggak nurut takut lengser Pak, takut di out gitu dari PDIP Pak. Aduh. Atau mungkin Bapak juga, ya kalau saya lihat mungkin nih takut juga ya Pak ya, karena bukan Bapak doang nih yang membutuhkan dukungan dari PDIP. Anak Bapak juga butuh, jadi takut juga ya Pak ya. Ya bingung lah, serba salah ya Pak ya. Yang namanya presiden, tapi tetap kalau cuma sebagai pengurus partai, ya harus nurut juga sama partainya. Jadi, ya sahabat, ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua juga, di mana siapapun pemimpinnya, kita tetap harus melihat siapa di belakang mereka. Jangan sampai yang di belakangnya, ya itu seperti yang udah-udah. Walaupun yang katanya baik, mungkin bisa jadi buruk karena tuntutan dari partai di belakangnya. Aduh, makin kacau nih kalau dikaitkan ke sana ya. Ada gium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi kalau di luar barisan ya celeng. Ya, pembahasan ini sebenarnya ngebahas mengenai siapa yang akan didukung oleh partai PDIP ataupun para pengurus PDIP secara keseluruhan untuk nanti nyapres di tahun 2024. Karena ada perpecahan di mana yang satu ingin kepada Ibu Puan Maharani, yang satunya lagi kepada Bapak Ganjar Pranowo, akhirnya mereka terpecah belah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, yang maaf nih, kalau misalnya yang ngomongin masalah perpecahan, memecah belah, mengkotak-kotakin, kayaknya ini partai PDIP lagi kemakan sama muslihatnya sendiri gitu.
Nah, pernyataan Bapak Bambang Pacul ini jelas mendapatkan respon dari kader-kader PDIP yang menyatakan dukungan kepada Bapak Ganjar. Dan juga tidak terima disebut celeng, Bapak Albertus Sumbogo pun ikut angkat bicara. Dia bahkan menyindir gini, di bawah tekanan kepemimpinan beliau, maksudnya Bapak Bambang Pacul Wuryanto, lahirlah kader-kader dengan mental babu, bebek, dan beo. Waduh. Siapa ini yang dimaksud Pak Sumbogo? Siapa juga orang-orang yang muncul di saat masa-masanya Bapak Bambang Wuryanto ini? Apakah mungkin orang ini juga? Ya, enggak lah, janganlah. Tapi bisa jadi. Dan bahkan setelah kejadian itu, para pengurus dari PDIP yang ingin mendukung Ganjar Pranowo malah sengaja bikin logo yang tadi itu. Gambar kepala celeng yang berwarna merah itu. Gambar buatan saya, Mas. Celeng kan lagi viral, kata Eko saat dihubungi Detikom. Meskipun dianggap celeng, tetap harus berjuang untuk kebenaran dan nuraninya, kata Sumbogo. Wah, Pak, mohon maaf nih, Bapak disebut celeng, tapi malah menerima dan mengakui iya. Aduh, bingung ya. Ya celeng kan merupakan binatang yang kalau buat kita ya sebagai umat muslim ya haram ya, tapi nggak tahu lah buat dia. Cuman maksudnya mau gitu kalau disebut babi malah diakui gitu. Celeng kan babi hutan. Ya, dan ternyata di sini dijelaskan katanya makna celeng berjuang. Barisan celeng yaitu kita-kita kader PDIP yang ingin selalu berjuang untuk kebenaran demi besarnya partai mengusung Ganjar Pranowo Presiden 2024. Wah, gitu kata Pak Eko nih. Taring panjang agar kita tetap semangat berjuang, tak takut rintangan apapun. Warna merah artinya kader PDIP arus bawah yang berani memperjuangkan pilihannya, sedangkan putih simbol keberanian hati nurani kami. Ya, kalau untuk makna filsafatnya oke lah ya, tapi tetep lah itu teh hinaan disebut babi hutan dan mau aja gitu. Aduh. Dan juga nih, perpecahan yang terjadi di internal partai PDIP antara banteng melawan celeng itu juga direspon oleh Bapak Ganjar Pranowo sendiri. Walaupun pada awalnya Bapak Ganjar Pranowo itu suka enggan kalau ngomongin mengenai Pilpres 2024. Itu mengingatkan agar semua tertib, kata Ganjar. Udah aja cuman gitu doang. Dan pas ditanya lagi malah ngejawabnya teh lagi ngurusin COVID. Ya mungkin Pak Ganjar karena lagi sibuk dengan COVID-nya di Jawa Tengah yang mungkin belum beres-beres juga. Jadi mungkin enggan ngomongin ini. Atau mungkin serba salah ya Pak ya, mau ngomong kemana ya. Tenang kan katanya Pak Ganjar itu bisa dapat dukungan dari Pak Jokowi walaupun bukan dukungan dari PDIP. Oke sahabat, saya jadi ingat perkataan Babe Aldo dengan Kang Epul ya. Dimana dulu kan Babe Aldo itu senang atau bahkan mengakui dirinya adalah kadrun sejati. Tapi sekarang dia sudah tidak mau lagi disebut kadrun. Dan alasannya ternyata menurut dia kalau pengkotak-kotakan, pemecah belahan itu sumbernya tidak lain dan tidak bukan itu berasal dari kelompok mereka. Ya tahulah ya, kita ini bukan hanya berburuk sangka karena ada bukti yang lebih kuat di mana ciri khas pengkotak-kotakannya aja kan sampai dijadikan seragam pakaian kan, dengan bangga mereka pakai gitu kan. Ya sahabat semua tentu tahulah yang dari dampak pengotak-ngotakan itu yang awalnya lawan di Pilpres aja sampai ikut masuk ke kolam menjadi satu sisi yang sama kan nggak pantas juga ya seperti itu. Jadi untuk sahabat semua saya juga ingin menyampaikan, yuk mari kita hentikan penggunaan kata kadrun, kampret, cebong, apalagi itu bipang dan sebagainya lah ya. Karena sebetulnya ini adalah permainan dari mereka. Mereka yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Karena di saat kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat jelata tidak bisa bersatu, maka kita akan tetap lemah dibuat oleh mereka. Dan mari kita lawan mereka dengan menghentikan istilah perpecahan ini agar masyarakat Indonesia menjadi sebuah bangsa yang solid, yang benar-benar bersatu demi Indonesia yang lebih maju. Dan biarkan saja kalau memang ini merupakan awal dari kehancuran partai PDIP, biarkanlah mereka hancur oleh muslihatnya sendiri. Sekian dari saya, mari kita rapatkan barisan. Allahu Akbar. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan
untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi, baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.